bercerita, mari kita bercerita. Gue mau ceritain kejadian memalukan gue pas traweh. Suatu malam gue diajak traweh sama mak gue. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah ketahuan kalau gue lebih sering main dan jajan daripada traweh sama teman-teman rumah gue. Udah pasti kalau bareng sama emak itu duduknya paling depan, barisan para mantan. Enggak, barisan depan paling utama, samping-samping ibu-ibu. Gue udah gak bisa berkutik, gue diem doang kan di depan. Pertengahan traweh gue gabut, kayak aduh sholat mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu harus diruqyah tuh kayak gue kecil. Gue pura-pura mau kencing, jadi gue bilang sama gue mau pipis. Akhirnya ya udah, pas lagi orang-orang sholat traweh, gue nunggu sujud baru gue ke belakang. Sininya kan masih pada sujud. Gue melihat di saf biasa gue sama teman-teman gue tuh ada segerombolan anak-anak, tapi gue nggak kenal. Tapi ada satu mukena yang gue kenal dan itu mirip banget mukenanya temen gue. Ya udah dong, mungkin gue berpikir oh ini temen gue, tapi yang lainnya gue nggak kenal nih muka-mukanya. Mungkin itu temen dia yang lain kali yang gue kagak kenal. Gue iseng, gue pengen narik tuh mukena. Gue berdiri di belakangnya nungguin dia bangun dari sujud. Abis bangun gue langsung tarik mukenanya, terus gue langsung lari ke arah toilet. Wudhu lah nih gue pura-pura biar gue kalau balik juga mak gue melihat oh basah nih habis wudhu ya beneran ke toilet. Nah, pas gue masuk ke dalam itu tuh udah sholat traweh. Terus si cewek-cewek yang ada temen gue nya ini tuh barisannya tuh nggak pada sholat, mereka lagi selingkuh. Gue jalan ke depan, abis itu dari belakang gue sayup-sayup mendengar kayak itu mukena yang tadi narik mukena lu. Nah pas gue nengok karena gue ingin memperlihatkan muka gue kan, karena kan tadi gue pikir itu buset. Karena gue pikir itu temen gue si Lisa ya kan. Pas gue nengok, Lisa Blackpink. Bukan, ngapain Lisa Blackpink ada di masjid gue? Bukan, itu gue gak tahu siapa itu orang, gue gak kenal. Orang yang tadi gue tarik kerudungnya gue bener-bener gak kenal itu siapa. Mukanya tuh lagi yang kayak emosi gitu, kayak kenapa ya lo narik-narik mukena gue. Terus gue dengan paniknya juga karena melihat temen-temennya yang kayak diskusi, iya itu tuh mukenanya sama yang narik mukena lo. Panik tuh, akhirnya gue langsung menyerobot ibu-ibu. Kayaknya ada yang senggol tuh, gue bodo amat. Gue panik, gue takut dikeroyok. Mereka berlima, gue sendiri kan mampus. Hai, kembali lagi di Ceritain Cerita Kalian. Anjas, gue udah kayak pembawa acara TV tau gak? Kembali lagi bersama saya, Safira Yasmin, yang akan menceritakan cerita dari Mbak Vivi. Bentar. Oke, ya nggak apa-apa, dia nggak minta untuk disamarin, jadi nggak apa-apa gue sebut namanya. Nah, cerita ini nggak relate banget sama gue. Kenapa? Karena dia ceritain soal temennya yang suka sama gurunya sendiri. Soalnya nih ya, dari gue SD sampai gue SMA, bahkan sampai gue kuliah sekarang, gue nggak pernah tuh punya guru atau dosen yang umurnya tuh masih muda gitu. Pasti rata-rata udah berumur. Di sini diceritain bahwa gurunya ini adalah guru baru yang pindah ke sekolahnya dan udah punya anak 4 atau 5. Kalau 4 atau 5 kan tandanya udah agak berumur. Nggak tahu sih, mungkin aja nikah muda kali ya. Nah, sifat gurunya ini juga menurut gue agak gimana gitu, karena dia tuh suka godain murid-murid ceweknya gitu, kayak dibecandain gitu. Di suatu waktu Vivi lagi ngumpul sama teman-temannya dan lagi biasalah ngegibah. Terus tiba-tiba gurunya datang dan ngegodain temennya. Kita sebut saja nama temennya Vivi adalah Fufu. Sebenarnya si Fufu ini nggak alay, orangnya biasa aja. Cuma kenapa mendadak menjadi alay ketika ketemu bapak guru ini? Iya, jadi suka main layangan dia. Hah, kok layangan? Iya kan alay, anak layangan, apaan sih? Ketika cerita lagi study tour dan kabar kalau si Fufu ini dekat sama guru ini nih menyebar ke satu sekolahan, bahkan guru-guru. Nah, ada satu guru yang begini nih mulutnya. Akhirnya dia bilang tuh ke si bapaknya itu, kayak nyindir si temennya Vivi alias si Fufu. Itu tuh anaknya demen tuh pak, dideketin mulu sih pak. Terus si bapak guru ini menjawab, enggak, dia cuma kagum aja. Terus ngomong lagi nih si guru ini, enggak pak, beda, suka sama kagum itu mah suka. Tapi ya begitu, si bapak gurunya ya bilang enggak, itu mah cuma kagum aja. Dan ini info terbaru dari si Vivi, kayaknya baru kemarin, belum lama ini. Si Fufu dicat sama si bapak guru ini, bilang apa? Kangen. Wah, udah nggak bener nih, si bapak gurunya agak red flag juga. Walaupun gue nggak tahu nih sebenarnya bapak gurunya duda apa gimana, nggak tahu ya. Cuma kan kayak apa-apaan ini. Terus ya udah si Fufu jadi yang kayak salting itu. Aduh nih, kayak bapak gurunya demen sama gue nih. Vivi tuh mikir emang kalau orang udah ngomong kangen tuh udah berarti suka. Ya jangan tanya gue, Vi, gue kan kagak pernah dibilang kangen sama bapak guru gue. Jadi lo pada komen deh, menurut kalian tuh pada bagaimana? Lebih baik gue jadi kaya atau jadi miskin? Ya jelas jadi kaya lah. Siapa juga yang mau jadi miskin? Nak, besok kita bakal pindah rumah loh. Apa? Berarti kemiskinan aku selama ini bakal berakhir, mah. Ini pasti gara-gara pilihan aku tadi pagi. Mulai sekarang kamu harus pakai perhiasan dari mama supaya bisa nunjukin kalau kamu tuh kaya. Tapi mah, aku nggak suka pamer. Oh gitu ya. Kalau gitu mama aja yang pakai. Terus mama mau apain perhiasan sebanyak itu? Dipamerin ke tetangga lah, karena kita kan udah kaya mendadak. Feli, seperti biasa lo selalu biasa aja kalau ke sekolah. Hah? Biasa aja gitu gimana ya? Nggak ada perhiasan, rambut lo biasa aja. Ya gue maklumin sih, soalnya lo bukan orang kaya kan? Penting banget ya, kaya atau enggaknya seseorang. Ya jelas penting lah, status sosial itu nyata sih. Gue nggak peduli. Sayang, kamu dari mana aja? Dari tadi aku cariin kamu loh.
Dia pacar lo, Ti? Iya, Mas Bulo. Ya, enggak sih. Gue cuma penasaran aja kenapa lo bisa suka sama dia. Ya apalagi kalau bukan status sosial dan keuangan dia yang menggunung. Habiskan uangku sayang. Oh, jadi gitu. James, lo mau nggak jadi pacar gue? Ini nggak mau, soalnya lo kelihatan sederhana dan miskin. Apa? Ingat aja perkataan gue. Semua cowok yang ada di sekolah ini nggak bakal ada yang mau sama lo karena lo miskin. Kata siapa sih gue miskin? Kelihatan sih dari penampilan lo. Hah, sebel banget. Hey Vel, ayam kodok. Sampai sekaget itu. Emangnya lagi mikirin apa sih? Gue diolok-olok dan dikatain miskin. Kalau itu mah gue juga ngalamin. Kesel karena kita orang miskin gak bisa datang ke pesta malam ini. Hah, emangnya ada pesta apaan? Pesta khusus orang kaya. Katanya bakal ada yang spesial loh. Harusnya gue juga dateng kan, tapi kenapa gue nggak diundang? Kalau gitu gue bakal tetap dateng deh, karena gue udah pilih jadi kaya kan. Kenapa lo senyum-senyum? Pasti lo ngerencanain sesuatu kan? Enggak kok, gue duluan ya, karena tiba-tiba gue ada keperluan mendesak. Bye. Lo udah siapin baju buat malam ini kan, Del? Ya jelas dong, udah gue siapin jauh-jauh hari. Gue juga bakal datang ke acara malam ini. Jangan mimpi deh, karena ada undangannya. Lo yang miskin gak bakal bisa masuk. Masa? Lo serius? Jangan bercanda deh, Vel. Kita lihat aja nanti malam. Tiara sama Della nyebarin berita kalau lo bakal datang ke pesta malam ini. Emangnya itu bener ya? Ya bener lah, sejak kapan gue main-main? Emangnya kenapa? Lo mau ikut? Enggak, ini karena apaan? Jangan setengah-setengah deh kalau ngomong. Karena gue yakin lo pasti ketolak buat masuk pesta itu. Ternyata sahabat gue sendiri aja nggak percaya kalau gue kaya. Sadar, Vel, lo tuh udah terlahir miskin dan kita udah temenan 10 tahun. Jadi gue nggak mungkin nggak tahu tentang lo. Semua bisa berubah dalam sekejap. Bener kan dugaan gue kalau Feli nggak mungkin datang malam ini? Iya, lo emang cenayang deh, hebat banget bisa ngeramal. Astaga, murid-murid, kalian lihat deh siapa yang datang. Kenapa lo sekaget itu ngeliat kedatangan gue? Sekarang pasti lo udah bisa ngaku kan kalau lo udah kalah. Gue bukan kaget karena lo dateng. Lah, terus karena apa dong? Karena baju lo itu beda dari kita semua. Ah, emangnya orang kaya punya seragam ya? Kok gue nggak dikasih tahu sih? Gue kan juga orang kaya. Feli, kamu pasti nggak dapet undangan dan memaksa buat masuk kan? Satpam, tolong usir penyusup ini. Apa? Saya penyusup? Saya ini adalah orang kaya, Bu. Cepat keluar anak kecil sebelum saya seret lo. Lihat aja kalian semua pembalasan gue nanti. Kalian semua bakal berlutut di hadapan gue. Gimana, Vel? Loh, kok lo bisa di sini, Al? Kan seperti yang gue bilang lo pasti ketolak dan itu terjadi kan? Iya deh lo bener. Tapi kenyataannya gue emang kaya kok, Al. Ya ampun, Vel, lo masih aja ngarang. Kalau lo masih gak percaya juga, lo harus ikut gue pulang ke rumah. Hah? Serius? Ma, aku pulang. Kita kaya, kita kaya. Tante dapat uang sebanyak itu dari mana, Tante? Jangan-jangan Tante maling ya? Mana ada maling? Ini semua tuh hasil kerja kelasnya Feli. Iya, Mah. Kita kan jadi kaya gara-gara pilihan aku tadi pagi. Sekarang lo udah percaya sama gue kan, Al? Iya, gue percaya. Kasian banget. Jadi lo selama ini udah diledekin sama teman-teman. Kalau gitu gue bakal bantuin lo besok. Asik, akhirnya ada yang support gue. Kalau gitu Alia Tante kasih uang jajan deh karena udah support Feli. Makasih Tante, ini berharga banget soalnya saya miskin. Oi, Vel, lo mau nggak jadi pacar gue? Hah? Akhirnya ada yang nyatain perasaan ke gue. Gue bahagia banget. Jadi lo mau atau enggak? Ya jelas mau dong. Sekarang kita udah resmi pacaran ya? Mimpi lo. Maksudnya mimpi? Sorry ya, tapi gue cuma jadiin lo taruhan. Temen-temen, gue udah berhasil dan kalian harus bayar 1 miliar ke gue. Hah? Kenapa kalian tega sih sama gue? Karena lo miskin, udah sepatutnya kan lo digituin. Apa? Lihat aja pembalasan gue nanti, pembalasannya bakal lebih kejam. Gimana Al? Lo udah nemuin caranya supaya mereka percaya kalau gue kaya? Udah, jawabannya ada di dalam tas ini. Ini kan tas murahan, yang ada gue makin diketawain Al. Jangan lihat penampilannya, tapi isinya. Oh alah, jadi gitu. Lo nggak bisa buka tas itu sekarang. Lo harus buka di hadapan mereka, biar mereka terkejut-kejut. Banyak banget sih larangannya. Nah, udah waktunya, Vel.
Lo udah siap kan? Siap buat apa? Kok mendadak banget? Sekarang itu adalah waktunya orang kaya berkumpul di aula. Jadi harusnya lo juga ikut kan? Oh iya, ini kesempatan bagus buat gue nunjukin tas ini ke mereka. Berani banget kamu masuk ruangan ini. Cepat keluar. Ruangan ini hanya khusus orang kaya. Oh, jadi ibu masih nggak percaya kalau saya juga kaya? Satpam, oh satpam, cepat usir anak ini sekarang juga sebelum saya tambah murka. Vel, cepat keluar karena Bu Guru kalau udah murka itu serem banget. Cepat keluar, Vel, karena kalau Bu Guru murka satu isi bumi ini bakal meledak. Enggak, saya nggak mau keluar karena sekarang juga saya mau buktiin kekayaan saya. Ayo deh keluar. Ini demi kebaikan bersama. Kalian semua harus lihat isi dari tas ini dulu.